Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kembali kita mengucap syukur bahwa kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pendalaman iman bersama, yaitu dengan tema mengasihi sebagai saudara. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pendalaman iman, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu, kita ciptakan suasana penuh sukacita dan bergembira. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, marilah saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyanyikan sebuah lagu untuk mengawali kita masuk ke dalam pendalaman iman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber anugerah dan sumber kegembiraan kami. Syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan sukacita yang Kau berikan kepada kami semua, secara khusus remaja Katolik Paroki Santa Luisa Menukung. Kami bersyukur boleh Engkau kumpulkan di tempat ini untuk mengadakan katekese bersama. Berkatilah dan turunkanlah Roh Kudus-Mu menaungi kami dalam kegiatan pendalaman iman ini, agar kami sungguh-sungguh mendalami pesan-Mu dalam setiap proses kami bersama hari ini. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, untuk membantu kita memahami tema kita hari ini, yaitu mengasihi sebagai saudara, mari kita masuk ke dalam penggambaran situasi. Marilah sekarang kita melihat dan membaca situasi yang terjadi di sekitar kita melalui surat kabar berikut. Surat kabar ini berjudul Pelajar SD jadi korban kekerasan. Bacalah dengan cermat, kemudian sampaikan apa yang menjadi komentar saudara-saudari sekalian setelah membaca berita tersebut. Silahkan masuk ke dalam beberapa kelompok kecil
dan berdiskusi bersama. Sekarang kita masuk ke tahap objektif. Setelah membaca berita tersebut dan kemudian menyampaikan komentar dan argumen, sekarang masuklah kembali ke dalam beberapa kelompok masing-masing. Kemudian kelompok masing-masing silakan mengutus satu orang untuk mewakilkan kelompok untuk menceritakan kembali situasi yang terjadi di dalam berita tersebut. Setelah kita membaca cerita di atas dan memahami situasinya, marilah sekarang kita kembali berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan apa pokok pembicaraan yang bisa lahir dan tema apa yang bisa lahir dari situasi yang telah kita baca dan kita pahami bersama melalui surat kabar yang telah kita baca bersama. Setelah menemukan pokok pembicaraan, sekarang marilah kita menganalisa pokok pembicaraan yang telah kita temukan secara lebih mendalam sampai kita bisa menemukan akar permasalahannya. Untuk membantu kita, sekarang kita menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa situasi yang paling menonjol dalam surat kabar di atas? Kedua, menurut saudara, mengapa situasi tersebut bisa terjadi? Ketiga, apakah ada fakta yang ada namun kurang terlihat dalam dokumen? Jika ada, ceritakan. Keempat, apa pendapat saudara menanggapi situasi tersebut? Masuklah ke dalam kelompok masing-masing, kemudian diskusikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam rangkuman. Melalui dokumen yang kita baca bersama dan pengolahannya dengan diskusi dan analisa, akhirnya didapatkan pokok-pokok penting. Pertama, kekerasan terjadi ketika ada orang yang dianggap lemah. Yang kedua, kekerasan terjadi karena mengejek dan membuli dianggap hal sepele dan hanya sebuah candaan untuk bersenang-senang. Yang ketiga, kekerasan terjadi karena kurangnya kontrol orang tua. Yang keempat, kekerasan terjadi karena sistem pendidikan yang tidak ketat. Dan yang kelima, kekerasan terjadi ketika ada orang yang menganggap orang lain lebih rendah dan lemah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Sekarang marilah kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Kita baca bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang, marilah kita merenungkan bacaan kitab suci, kemudian menemukan nilai yang ingin disampaikan oleh bacaan kitab suci berkaitan dengan pokok pembicaraan kita yang telah kita temukan sebelumnya. Maka untuk membantu kita menemukannya, marilah kita kembali menjawab pertanyaan berikut. Silakan kembali masuk ke dalam kelompok dan berdiskusi. Pertanyaan pertama, ayat mana yang paling berkesan bagi saudara? Mengapa? Yang kedua, siapa saja tokoh yang berperan dalam perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25-37? Yang ketiga, siapakah tokoh yang paling berkesan? Mengapa? Yang keempat, apa pesan yang ingin disampaikan oleh perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25-37? Dan kelima, apa persamaan pesan atau nilai yang saudara temukan dari dokumen dengan bacaan kitab suci? Mengapa? Baiklah, setelah melewati proses pendalaman situasi dan pendalaman kitab suci, serta menemukan pokok pembicaraan dan nilai yang penting yang kita ambil, sekarang marilah kita bersama-sama menentukan apa aksi nyata yang bisa kita wujudkan agar apa yang menjadi harapan kita melalui pembicaraan kita hari ini benar-benar terwujud. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Berdasarkan hasil diskusi bersama, maka aksi kita bersama adalah berkunjung ke panti asuhan untuk berkumpul bersama, bersukacita bersama dengan teman-teman yang ada di panti asuhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Marilah sekarang kita masuk pada evaluasi bersama, baik dari metode, waktu, persiapan, penyampaian materi, dan lain sebagainya. Peserta dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat. Setelah melewati satu proses bersama, marilah sekarang kita mengakhiri semua proses kita dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Kau izinkan untuk menyadari situasi di sekitar kami, sehingga kami bisa mencari solusi melalui terang sabda-Mu. Terangilah segala harapan kami, agar apa yang telah kami bicarakan dan temukan bersama
sungguh mampu kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari, agar terang kasih-Mu sungguh mengalir dari kami kepada sesama kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita pulang dan mengakhiri pendalaman iman kita, mari kita kembali bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu.